ketika Prabowo, Susi Pujiastuti, dan Deddy Mulyadi bersatu. Indonesia adalah negeri maritim, sebuah fakta yang tak terbantahkan. Lautan yang luas membentang dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan yang tak ternilai. Namun, selama bertahun-tahun, laut kita menjadi ajang eksploitasi pihak asing. Kapal-kapal pencuri ikan berlalu lalang tanpa rasa takut, merampas sumber daya kita, meninggalkan nelayan lokal dalam keterpurukan. Marwah kelautan Indonesia seolah terabaikan. Dan kedaulatan kita di perairan sendiri seringkali digadaikan atas nama kepentingan tertentu. Tetapi kini, angin perubahan bertiup kencang. Sebuah kekuatan baru mulai terbentuk. Sebuah aliansi yang bisa mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim yang disegani. Bayangkan jika Presiden Prabowo Subianto, dengan semangat kedaulatannya yang teguh, bergandengan tangan dengan Susi Pujiastuti, perempuan yang telah terbukti menenggelamkan kapal-kapal ilegal tanpa ragu, dan Deddy Mulyadi, pemimpin yang memiliki keberpihakan mutlak kepada rakyat kecil. Prabowo adalah sosok yang selalu berbicara tentang kedaulatan bangsa. Ia memahami bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada daratan, tetapi juga pada lautannya. Dengan pengalaman panjangnya di dunia pertahanan, ia melihat bahwa lautan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga benteng pertahanan nasional yang tak boleh dibiarkan lemah. Prabowo tidak ingin Indonesia menjadi negara yang mudah diinjak-injak, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya. Susi Pujiastuti, dengan segala ketegasannya, telah membuktikan bahwa kebijakan tegas bisa berjalan dan memberikan hasil nyata. Ia bukan pejabat yang hanya duduk di belakang meja, tetapi seorang pemimpin yang berani menindak. Kapal-kapal ilegal yang dulu bebas berkeliaran di perairan Indonesia, kini telah merasakan akibat dari kebijakan kerasnya. Jika ia kembali diberikan mandat, dan kali ini dengan dukungan penuh dari Prabowo, maka lautan kita akan kembali aman dari tangan-tangan perampas. Di sisi lain, Deddy Mulyadi membawa perspektif yang lebih humanis. Ia memahami bahwa kebijakan yang keras harus tetap berpihak kepada rakyat kecil. Nelayan Indonesia bukan hanya butuh perlindungan dari kapal asing, tetapi juga butuh keberlanjutan dalam kehidupan mereka. Deddy adalah sosok yang bisa menjembatani kebijakan tegas dengan pendekatan yang membangun, memastikan bahwa nelayan tidak hanya bertahan, tetapi juga sejahtera. Jika ketiga sosok ini bersatu, maka Indonesia akan memasuki era baru dalam pengelolaan maritimnya. Tidak ada lagi kompromi dengan pencuri sumber daya laut, tidak ada lagi kapal asing yang bebas mengeruk kekayaan kita, dan tidak ada lagi nelayan lokal yang terabaikan. Ini adalah momentum untuk membangun Indonesia yang benar-benar berdaulat di lautnya sendiri. Sejarah akan mencatat bahwa di tangan mereka, marwah kelautan Indonesia kembali ditegakkan. Bahwa negeri ini akhirnya memiliki pemimpin yang bukan hanya berbicara tentang kedaulatan, tetapi juga memastikan bahwa kedaulatan itu benar-benar ditegakkan. Bahwa Indonesia bukan hanya negara yang kaya akan sumber daya, tetapi juga negara yang tahu bagaimana menjaga dan mempertahankan kekayaannya. Laut kita adalah masa depan kita. Dan bersama Prabowo, Susi Pujiastuti, dan Deddy Mulyadi, masa depan itu kini semakin jelas.